jasa sebagai sarana hobi. Baiklah, kita langsung saja. Selanjutnya disampaikan oleh teknologi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kata pepatah, yang sepertikan gabus semakin bagus. Jadi langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tulisan artikel saya kemarin yang berjudul penyediaan jasa sebagai sarana hobi. Apa nih maksud dari artikel ini? Maksudnya itu saya itu orang yang suka public speaking, hobi. Nah, saya menjadikan hobi saya public speaking ini sebagai lowongan pekerjaan bagi saya, yaitu MC. Itu kayaknya kita sudah sama acara dalam suatu kegiatan, entah itu secara universal, entah acara pernikahan, acara wisuda seperti kemarin, pokoknya acara formal dan non formal lainnya. Kemudian kenapa saya tertarik menjadikan public speaking ini sebagai sarana jasa? Selain karena saya sangat suka dan ingin terus menekuni dunia public speaking ini, karena tekad saya yang kuat menekuni dunia public speaking ini, maka kalau kata orang itu, kalau cuma teori itu tuh kita nggak butuh kata, tapi butuh bukti nyata. Oleh sebab itu, bukti kecintaan saya terhadap public speaking ini saya aplikasikan sebagai sarana jasa, yaitu sebagai MC. Jadi selain saya mengaplikasikan, menuangkan isi pikiran saya juga mendapatkan sebagai sarana cuan gitu, teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai artikel saya ini secara singkatnya. Apabila ada yang ingin menyanggah, memberikan saran dan memberikan komentar, saya persilakan. Baik, teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saran atau berbagi tentang public, mereka besar. Public speaking ini tuh karena saya juga anak komunikasi, tentu saya menganggap public speaking ini adalah suatu bagian yang sangat penting. Tidak harus dimiliki oleh seorang pendakwa atau orang yang berbicara lainnya. Menurut saya setiap individu itu harus memiliki kemampuan berpublic speaking atau berbicara, berkomunikasi dengan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan dan masyarakat, kayak gitu menurut saya. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Mbak, Oke. bagaimana cara mengatasi rasa gugup kayak di saat kita ibaratnya nih, kan kita di kayak sekarang nih, misal mau maju nih, kita tuh kayak biasa-biasa aja tuh kan. Nah terus waktu maju ke depan, tiba-tiba tuh kayak nervous gitu, kayak tiba-tiba hilang kendali, kayak ibaratnya iya kayak udah tahu nggak bisa dijelaskan. Demam panggung. Intinya tuh kayak itu. Tentunya istilah demam panggung itu umum terjadi ya, dan itu pasti terjadi bagi orang apalagi yang mau awal-awal mula tampil di hadapan orang banyak seperti itu. Adapun cara mengatasinya, cara yang telah saya terapkan itu ada banyak. Pertama itu hal yang harus kalian lakukan menurut saya. Ini nggak ada serius sini deh. Oke, ada banyak cara untuk mengatasinya, tapi yang telah saya praktekkan itu adalah dengan menatap satu persatu audiens. Kita harus memberanikan diri untuk menatap seluruh mata audiens. Dengan seperti itu, kita nanti akan mengumpulkan dari mata-mata itu. Kita kan sedang di depan, kita merasa sedang menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, maka di dalam pikiran saya, ini adalah teori saya ya. Di dalam pikiran saya, maka saya harus tampil estetik, baik dan sistematis. Jadi ya, maksudnya sistematis di sini. Jadi ketika ada orang yang menatap saya dengan senyum, maka saya sistematis dengan senyuman itu juga membalas dengan senyuman juga gitu. Terus permainan kita dalam kayak ini kan seperti saya ngomong, saya menggerakkan tangan, berjalan ke kiri atau ke kanan, itu juga teori yang bisa diterapkan. Terus kalau saya biasanya kalau sedang gugup itu memainkan jari jemari bisa seperti ini,
pikiran kalian, ucapkan dengan perkataan yang sudah kalian siapkan. Intinya tentunya kan dalam berkomunikasi itu yang kita tekankan adalah etika, unsur-unsur dalam komunikasi ya, ada etika, mimik wajah, intonasi suara, terus banyak unsur lainnya lah. Tentunya pembahasan ini kalau mau bahas komunikasi itu butuh forum khusus menurut saya. Mungkin sudah terjawab pertanyaannya Iya. sejak awal. Iya, Mbak. Boleh Terima kasih. pertanyaan lain? Mau tanya, jadi dalam masalah public speaking itu normal terjadi kesalahan pengucapan maupun salah ngomong yang mengakibatkan orang sadar dengan kesalahan kita. Kadang-kadang ditertawakan kesalahan itu. Dan berarti kita sebagai pembicara itu ada tension dan tertekan di sana, perasaan tertekan di sana. Nah, itu bagaimana mengatasi apa pura-pura nggak tahu aja atau mengalihkan perhatian ke masalah lain atau ikut tertawa? Poin pertama yang saya tadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika ada rasa tertawa maka kita harus menjadi individu yang tidak menertawakan diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan maka perbaiki dengan materi lagi, jadi tambah tutupi, gitu. Ya, improvisasi benar. Jadi kita jangan ketika orang tertawa kita tertawa juga, itu artinya kita menertawakan diri sendiri. Maka itu menurut saya adalah suatu kesalahan teknis dalam komunikasi. Jadi solusinya? Solusinya tutupi dengan materi yang lain, kita langsung cepat agar berpindah ke materi yang kita merasa nih. Kita sering kan di depan itu tiba-tiba mau menyampaikan ini, tapi setelah di depan tidak ada nih materinya yang mau kita sampaikan. Maka gunanya kritis, maka kita harus improvisasi dengan materi-materi lain yang ada di dalam pikiran kita. Itulah gunanya literasi atau membaca. Oke, gini.